Baik, selamat datang untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ika Fitrianingsih dalam mata kuliah Statistika Inferensi. Kali ini kita akan belajar mengenai uji asumsi pada percobaan satu faktor. Nah, uji asumsi itu selain dilakukan pada percobaan satu faktor atau ANOVA one way, juga sebenarnya dilakukan pada ANOVA two way atau percobaan yang berasal dari rancangan acak kelompok atau rancangan acak blok maupun dari rancangan faktorial atau analisis faktorial maupun RBSL. Nah, asumsi dari analisis of variance atau analisis seragam ada 3. Yang pertama adalah data berdistribusi normal. Yang kedua adalah ragam bersifat homogen atau homogenitas ragam. Dan yang ketiga adalah galat bersifat bebas. Uji untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak ada 3. Bisa dengan uji chi-square goodness of fit, bisa juga dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling maupun uji lain. Bagaimana jika pada uji data berdistribusi normal menghasilkan keputusan tolak H0 atau datanya tidak berdistribusi normal? Maka yang kita lakukan adalah dengan mentransformasi data menjadi log Y atau menjadi seper Y maupun transformasi yang lainnya sebelum melakukan ANOVA atau analisis of variance. Uji asumsi kedua adalah homogenitas ragam. Bisa kita lihat dengan menggunakan uji Cochrane atau uji Bartlett yang akan kita pelajari pada sesi ini, maupun bisa juga menggunakan tampilan box plot. Nah, tampilan box plot dapat dilihat di gambar ini ya. Box plot merupakan ringkasan 5 angka. Misal pada kasus dosis pupuk ada dosis pupuk 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo sebagai sumbu X yang ditampilkan box plot dari data hasil panennya seperti gambar ini. Maka di sini terlihat jelas bahwa lebar dari box plot yang data hasil panen pupuk 2 kilo itu lebih besar daripada lebar dari box plot yang hasil panen pupuk 3 kilo. Di sini mengindikasikan bahwa ragam dari hasil panen dari dosis pupuk 2 kilo itu lebih besar daripada ragam dari hasil panen dosis pupuk yang 3 kilo. Tapi tentunya itu akan lebih valid jika kalian uji menggunakan uji Cochrane, Bartlett, ataupun Leven. Jika pada uji homogenitas ragam menghasilkan tolak H0 atau ragam tidak homogen, maka langkah yang bisa kita ambil adalah mentransformasi data menggunakan box choc. Untuk uji asumsi yang ketiga adalah uji independensi atau residual saling bebas. Dapat kita uji dengan menampilkan plot antara perlakuan dengan ragamnya. Pertama, uji kenormalan menggunakan chi-square. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari goodness of fit dari sebuah data maupun error menggunakan uji chi-square. Kalian bisa lihat di YouTube ini ya. Nah, jika pada analisis regresi yang diuji kenormalannya adalah error atau galat, maka pada analisis of variance atau ANOVA percobaan yang diuji adalah datanya. Maka H0 yang digunakan adalah data berdistribusi normal melawan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji chi-square dapat digunakan untuk menguji asumsi kenormalan pada ANOVA menggunakan data, bukan menggunakan error. Untuk asumsi homogenitas, pertama kita bisa menggunakan uji Cochrane. Nah, uji Cochrane ini diuji berdasarkan data sampel atau data yang diperoleh dari percobaan. Jika
hanya dua populasi yang dibandingkan, kita bisa menggunakan uji F atau perbandingan antara ragam 1 dengan ragam 2 seperti yang dilakukan pada uji parameter. Namun kalau lebih dari 2, kita bisa menggunakan uji Cochrane ini. Catatan untuk uji Cochrane adalah digunakan pada data-data yang jumlah sampelnya sama atau N-nya sama. Tabel Cochrane terdapat dua tabel yang disediakan di buku Walpole, yaitu yang alfanya 0,01 dan alfanya 0,05. Tabel ini terdiri atas K dan N, di mana K adalah banyaknya level perlakuan, N adalah banyaknya ulangan. Contoh di situ banyaknya ulangan 3, perlakuan 3, maka akan menghasilkan tolak H0 jika Cochrane hitungnya lebih besar dari 0,9709. Statistik uji untuk uji Cochrane sangat sederhana, hanya dilihat dari ragam terbesar dibagi dengan jumlah ragam. Dan tolak H0 menggunakan tabel tadi jika G hitungnya lebih besar daripada G alfa atau G tabel. Contoh, pada taraf signifikansi 0,05, melalui uji Cochrane, ujilah apakah variansi populasi dari sampel yang menghasilkan S1 kuadrat atau ragam 1 adalah 12,134, ragam 2 2,303, ragam 3 3,594, ragam 4 3,319, ragam 5 3,45 dari ulangan sebanyak 6, dan K atau levelnya tadi 5 memenuhi hipotesis H0-nya ragam 1 sama dengan ragam 2 sama dengan ragam 3 sama dengan ragam 4 sama dengan ragam 5, atau H1 yang menyatakan ada varians yang berbeda. Di sini kita cukup menggunakan S terbesar, yaitu dari ragam pertama dan jumlah dari ragamnya, yaitu 24,805 dari mana? Dari 12,134 ditambah 2,03 ditambah 3,594 ditambah 3,319 ditambah 3,455. Nah, tentu saja statistik uji atau G hitungnya adalah ragam terbesar tadi dibagi dengan jumlah ragam, yaitu 0,4892. Untuk membandingkan nilai ini dengan nilai tabel, maka kita perlu melihat G alfa atau tabel Cochrane 0,05 dengan ulangan sebanyak 6 dan level sebanyak 5. Yaitu merujuk kepada nilai 0,5065. Karena G hitung lebih kecil daripada G tabel, maka terima H0. Keputusannya adalah ragam dari 5 sampel tersebut adalah sama atau asumsi kehomogenan ragam terpenuhi. Untuk latihan silakan kerjakan soal ini, yaitu ujilah apakah kesamaan ragam pada kasus berat cotton atau kapas untuk bahan dari benang, ya, sedangkan ini adalah data kekuatan tensil. Di sini agak berbeda struktur datanya, di mana persentase cotton ini sebagai K atau level dan observasinya yang mendatar. Karena dari sumber buku yang berbeda ya. Oke. Nah, untuk uji Bartlett ini bisa digunakan untuk yang N-nya atau banyaknya ulangan berbeda-beda. Di mana Bartlett ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah jumlah level perlakuan dikurang 1. Pertama, kita menghitung varian sampel yaitu S1 kuadrat, S2 kuadrat sampai SK kuadrat dengan ukuran sampelnya N1, N2, NK, di mana N besar adalah jumlah dari semua sampel. Kedua, kita menghitung standar deviasi gabungan atau S-pool, yaitu 1 dibagi banyaknya seluruh sampel tadi,
dikurang dengan banyaknya level perlakuan dikali dengan jumlah N-1 kali ragam masing-masing. Untuk statistik uji Bartlett atau B yaitu didapatkan dari S1 kuadrat pangkat banyak data 1 dikurang 1, S2 kuadrat atau ragam data kedua pangkat N2 kurang 1 sampai dengan ragam ke K kuadrat, ragam ke K atau S kuadrat dipangkatkan dengan NK-1 yang hasil kalinya itu dipangkatkan dengan seper N besar min K. Selanjutnya statistik uji B didapatkan dari perhitungan tadi dibagi dengan ragam gabungan atau SP kuadrat. Yang diuji tentu saja sama dengan yang diuji pada uji Cochrane. Nah, di sini akan tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari nilai tabel Bartlett. Ini tabel Bartlett sama dengan Cochrane ada yang alfanya 0,01 dan 0,05. Yang ditampilkan di sini adalah yang alfanya 0,05. Contoh, dengan data yang sama dengan pada data Cochrane tadi, ujilah dengan uji Bartlett apakah variansi populasi dari sampel acak berikut adalah sama. Hipotesisnya juga sama ya. Nah, di situ kita perlu menghitung standar deviasi gabungan dan kalau di dalam bentuk kuadrat adalah ragam gabungan atau SP kuadrat. Nah, SP kuadrat tentu saja didapatkan dari 1 per N besar min K dikali dengan jumlah N-1 dari masing-masing ragamnya. Jadi di sini SP kuadrat itu adalah sama dengan 1 per, di situ N besarnya adalah 30. Nah, dari situ maka N min K-nya adalah 25. Ya, 30 min 5 adalah 25. Kemudian N min 1 berarti 5 kali ragam pertama ditambah 5 kali ragam kedua ditambah 5 kali ragam ketiga ditambah 5 kali ragam keempat, ditambah 5 kali ragam kelima. Nah, disitulah kita akan mendapatkan standar deviasi kuadrat gabungan. Nah, silakan dicari ya. Nah, setelah itu kita menghitung statistik uji Bartlett, yaitu dengan ragam pertama pangkat N1 min 1 dikali ragam kedua dikali ragam ketiga dibagi dengan seper N min K. Maka di situ kita cari akar 25 dari 12,134 pangkat 5 dikali 2,303 pangkat 5 dikali 3,594 pangkat 5 dikali 3,319 pangkat 5 dikali 3,455 pangkat 5 dibagi S pool hasil kalian ini tadi. Nah, di situ kita akan mendapatkan statistik uji Bartlett. Agak berbeda dengan pengujian yang lain, justru jika statistik uji kurang dari nilai tabel menghasilkan keputusan tolak H0. Kita lihat untuk nilai Bartlett di tabel dengan alfa 0,05, N-nya adalah 6 dan K-nya adalah 5, yaitu 0,6646. Berapakah hasil kalian ini? Jika lebih kecil daripada 0,6646 tadi, maka hasilnya adalah ya tolak H0. Jika lebih besar justru terima H0. Oke, nah untuk Bartlett itu bisa digunakan untuk
banyak ulangan yang berbeda dengan membandingkan nilai B yang dihitung dengan B tabel, yaitu untuk B tabel yang disesuaikan dengan N yang berbeda-beda tadi dinamakan sebagai BK. Nah, BK ini didapatkan dengan N1 dikali nilai tabel dari N pertama ditambah N2 dikali nilai tabel dari N kedua dan seterusnya sampai dengan NK dikali nilai tabel dari data ke K, banyaknya data ke K, dibagi dengan banyaknya semua data. Dan tolak H0 kalau B-nya lebih kecil daripada BK. Oke, nah ini latihan untuk kalian. Jadi menggunakan data dosis pupuk, silahkan diuji kenormalan menggunakan chi-square. Kemudian diuji homogenitas seragam dengan Cochrane dan Bartlett dua-duanya. Serta buatlah plot antara level perlakuan dengan ragamnya untuk menguji kebebasan Galat. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.